Pada akhir musim 2025 MotoGP Valencia, Marco Bezzecchi menutup satu babak penting dalam karirnya dengan kemenangan yang bukan sekadar angka, melainkan hadiah pribadi yang spesial. Kemenangan Bezzecchi bersama tim Aprilia muncul setelah ia memimpin lomba dari awal hingga akhir, sekaligus bertahan di bawah tekanan kuat dari rivalnya Raul Fernandez hingga garis finish. Tetapi yang membuat cerita ini semakin unik adalah kejadian setelah lomba. Bezzecchi berhenti di cooldown lap untuk melamar motornya sendiri, RSGP milik Aprilia, seperti menyatakan bahwa ia sekarang benar-benar memilikinya. Ternyata, lamaran tersebut bukan sekadar guyonan. Ia memiliki kesepakatan informal dengan CEO Aprilia, Massimo Rivola. Jika ia berhasil memenangkan 3 Grand Prix selama musim ini, maka motor RSGP tahun 2025 akan menjadi miliknya untuk dibawa pulang. Dengan menuntaskan syarat tersebut lewat kemenangan di Valencia yang menjadi kemenangan ketiganya di musim ini, Bezzecchi memenangkan taruhan tersebut. Tentang rencana penyimpanan motornya, Bezzecchi menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan ruang khusus di ruang utamanya, ruang besar yang dikosongkan, agar ketika ia pulang, ia ingat dengan sangat baik apa yang dia capai. Pada minggu yang seharusnya menjadi momen penutup manis musim MotoGP di Valencia, sebuah insiden tak terduga membuka babak lain drama balap. Franco Morbidelli, pembalap VR46 Racing Team, mengalami kecelakaan sebelum lampu start menyala. Bukan karena salah tikungan atau duel sengit, melainkan karena momen persiapan naik ke grid. Saat Grand Prix Valencia memasuki fase warm-up lap, Morbidelli melaju menuju kotak grid miliknya seperti biasa. Di depannya, Alex Espargaro yang tampil sebagai wildcard untuk Honda HRC sudah berhenti di tempatnya. Espargaro menjelaskan bahwa ia mengerem agak keras untuk memanaskan rem atau menyiapkan beberapa pengaturan teknis sebelum start, tindakan yang cukup rutin dalam dunia MotoGP. Namun dari belakang, Morbidelli tampaknya tidak menyadari bahwa Espargaro sudah berhenti di posisinya. Akibatnya, Morbidelli menghantam bagian belakang motor Honda tersebut dan terjatuh. Tidak ada kemarahan besar dari Espargaro. Malah sebaliknya, dia menyatakan rasa iba pada Morbidelli karena cedera. Namun Espargaro juga memberi peringatan, Morbidelli harus lebih berhati-hati dan lebih fokus, terutama di momen sesulit ini. Dampak dari kecelakaan tersebut ternyata cukup serius. Morbidelli memaksa memulai balapan dari pit lane, tetapi setelah hanya 1 lap, dia mundur karena rasa sakit. Pemeriksaan medis kemudian mengungkapkan bahwa tangan kirinya mengalami patah tulang dan akan absen pada tes Valencia. Sementara itu, motor Espargaro juga tidak luput dari kerusakan, footpack, dan knalpot rusak parah yang membuat performa motornya melemah sejak awal. Menariknya, walau muncul kecelakaan, stewards MotoGP memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada Morbidelli. Alasan mereka karena Morbidelli telah menghukum dirinya sendiri dengan terjatuh dan cedera. Francesco Bagnaia, meskipun menghadapi musim yang sulit, menegaskan kembali rasa setianya terhadap Ducati dan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karir MotoGP-nya bersama pabrikan itu. Bagnaia sempat meraih 2 gelar dunia bersama Ducati, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pembalap Italia ini dan tim merah sangatlah produktif di puncak MotoGP. Namun, musim terakhir membawanya pada tekanan besar. Performa Desmo Sedici GP25 dianggap belum ideal dan Bagnaia sendiri mengakui tantangan yang belum selesai. Meski begitu, hubungan emosionalnya dengan Ducati tetap kuat. Bagnaia bahkan menyatakan bahwa dia melihat kemungkinan mengakhiri karirnya di Ducati jika situasi memungkinkan. Di tengah masalah teknis dan kritik, Bagnaia menyatakan, "Saya ingin memperpanjang kontrak dengan Ducati," katanya. Baginya, Ducati bukan sekadar tim, pabrikan itu adalah bagian dari impiannya. Dia pun optimis bisa kembali tampil kompetitif dan konsisten di musim depan, menunjukkan bahwa keinginannya untuk bertahan bukan hanya sentimental, tetapi juga strategis untuk masa depan karirnya. Salah satu titik konflik adalah keseimbangan mesin Ducati GP25 yang menurut Bagnaia belum memberikan rasa percaya diri penuh di lintasan. Di sisi lain, Ducati sendiri sedang melakukan evaluasi dan penguatan. Ada kepercayaan dari tim bahwa dengan kerja keras dan pengembangan, masalah performa bisa diatasi. Kendati tekanan, Bagnaia tetap menunjukkan sikap sportif dan tenang, menolak terjebak konflik internal. Dia menyebut dirinya sebagai gentleman di arena MotoGP meskipun ada kritik dari manajemen. Toprak Razgatlioglu akhirnya memastikan nomor balap yang akan ia gunakan di MotoGP 2026.
Dengan nomor 54 sudah terlebih dahulu dipakai oleh Fermin Aldeguer, Toprak memutuskan untuk kembali ke akar sejarahnya. Nomor 7, angka penuh makna dalam perjalanan hidup dan karirnya. Nomor ini adalah penghormatan kepada sang ayah, Arif Razgatlioglu, seorang pembalap dan stunt rider terkenal yang dijuluki Tek-Teker Arif atau Arif si pengendara satu roda, yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada 2017. Toprak pernah menggunakan angka 7 saat berkompetisi di Turki dan di seri Yamaha R6 Dunlop Cup Jerman. Selain itu, nomor 7 juga melambangkan Provinsi Antalya, kampung halaman Toprak, yang memiliki kode plat 07. Tapi bukan hanya nomor yang berubah, Toprak juga akan membentuk kru baru di MotoGP. Setelah kolaborasi panjang dengan Phil Maron sepanjang karirnya di World SBK, Yamaha memilih Alberto Giribuola, mantan kru chief Enea Bastianini sebagai kru chiefnya untuk musim 2026. Sementara itu, Diogo Moreira, bintang muda asal Brasil yang akan naik ke kelas utama MotoGP bersama LCR Honda, mengumumkan akan memakai nomor 11 musim depan. Sebelumnya ia menggunakan nomor 10 sepanjang karir di Moto3 dan Moto2. Tetapi karena angka tersebut sudah digunakan oleh Luca Marini, ia pun memilih berpindah. Melalui unggahan di Instagram, Moreira menyatakan bahwa nomor 11 menandai babak baru, nomor baru dalam perjalanan karirnya. Di samping Toprak dan Moreira, Jorge Martin kembali memilih nomor 89 setelah satu musim menggunakan nomor 1. Tim Monster Energy Yamaha MotoGP telah mengumumkan bahwa balapan di Valencia Grand Prix menjadi penampilan terakhir motor inline 4 mereka dan sekarang akan sepenuhnya fokus pada pengembangan mesin V4 untuk musim depan. Alex Rins memberikan peringatan penting kepada para pembalap Yamaha lainnya menjelang dimulainya era baru Yamaha dengan mesin V4. Setelah balapan terakhir di Valencia yang cukup berat, di mana Rins mengalami degradasi ban belakang dan hanya finish di posisi ke-14, ia menegaskan bahwa pekerjaan besar sedang menunggu. Rins mengatakan bahwa motor V4 Yamaha adalah proyek baru dari nol dan risiko salah arah dalam pengembangan sangat tinggi. Karena itu, ia meminta seluruh pembalap Yamaha untuk bersatu, memberikan feedback ke arah yang sama, dan bekerja lebih kompak dari sebelumnya. Ia menegaskan bahwa satu kesalahan kecil dalam memilih arah pengembangan bisa berakibat fatal. Meski begitu, Rins tetap antusias. Menurutnya, uji coba pasca musim ini akan menjadi titik awal penting untuk memahami karakter mesin baru, yang sebelumnya hanya dicoba melalui wildcard dan masih punya masalah di bagian depan motor.